Pertengahan bulan Juni 2020, Desa Pargompulan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara digegerkan oleh kematian ratusan ternak seperti bebek, ayam, itik, dan babi. Kematian ternak-ternak itu terbilang sangat misterius karena bukan kematian biasa yang diakibatkan oleh penyakit atau dimakan hewan liar pada umumnya. Hewan-hewan ternak tersebut mati karena kehabisan darah dengan luka di lehernya. Yang membuatnya semakin misterius adalah ternak seperti ayam, bebek, dan itik mati di dalam kandangnya yang terbuat dari kawat besi. Sedangkan ternak babi mati dengan kondisi tercabik-cabik di sungai, namun dagingnya masih utuh dan ada luka di bagian lehernya. Jika melihat kematian seperti itu, diduga ada makhluk misterius berkuku panjang yang haus akan darah. Hal ini terlihat dari cakaran yang membuat mangsanya tercabik-cabik. Dan faktanya, kami menemukan sejumlah kasus serupa di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya, kejadian pada Juli 2017 di Samarinda, Kalimantan Timur. Warga Lempake dihebohkan oleh kematian puluhan ternak, seperti ayam dan kambing. Serupa dengan kasus di Tapanuli, semua ternak tersebut juga mati karena kehabisan darah dengan sebuah luka di lehernya. Tak hanya itu, pada 2016 lalu, warga Giripurwo, Purwosari, Gunung Kidul juga dihebohkan dengan misteri 45 kambing yang mati kehabisan darah. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipastikan makhluk apa yang bisa membuat hewan-hewan tersebut mati kehabisan darah. Karena jika kita menilik lebih dalam tentang hewan-hewan penghisap darah seperti lamprey, burung oxpecker, burung vampir, ikan candiru, ataupun kelelawar vampir, sepertinya tidak mungkin bisa melakukan pembunuhan brutal seperti mencabik-cabik seekor babi dan menyeretnya ke sungai, atau mendobrak kandang yang terbuat dari kawat besi. Namun pastinya, dahulu manusia memang percaya akan keberadaan makhluk-makhluk penghisap darah yang hidup di antara mereka. Mungkinkah jika makhluk-makhluk tersebut memang nyata, alias bukan hanya legenda belaka? Nah pemirsa, inilah legenda makhluk penghisap darah versi on the spot. Yarama Waijehu merupakan makhluk mitologi yang ditemukan dalam kepercayaan suku aborigin Australia. Berdasarkan kepercayaan suku aborigin, Yarama Waijehu merupakan makhluk yang menyerupai manusia, namun berwujud seperti katak berwarna merah. Dengan tinggi mencapai 1,2 meter, Yarama Waijehu memiliki kepala yang besar dengan mulut yang lebar, namun tidak memiliki gigi. Yarama Waijehu merupakan makhluk penghisap darah yang tinggal di atas pohon ara. Namun karena tidak memiliki gigi di mulutnya, ia menghisap darah korbannya lewat penghisap yang berada di tangannya. Usai menghisap darah sang korban, Yarama Waijehu akan menelan mangsanya bulat-bulat, kemudian meminum air dan tidur. Saat makhluk penghisap darah ini bangun dari tidurnya, ia akan memuntahkan sang korban dan membuat mereka lebih pendek serta memiliki kulit lebih kemerahan daripada sebelumnya. Menurut legendanya, Yarama Waijehu hanya berburu pada siang hari. Ia akan menunggu manusia atau hewan yang berteduh atau memakan rumput di bawah pohon. Lalu berikutnya ada Strigwa di Rumania. Keberadaan Strigwa pertama kali muncul di wilayah Istria pada abad ke-15. Penduduk desa tersebut menggambarkan sosok yang menyerupai jasad hidup yang berjalan dan menyerang warga desa, kemudian menghisap darah korbannya. Jasad hidup tersebut akhirnya dipenggal oleh pendeta dan penduduk desa. Kasus ini menyebar ke seluruh penjuru Rumania. Bahkan kisah ini terus diceritakan kembali hingga beratus-ratus tahun setelahnya. Berbagai investigasi dilakukan untuk mencari tahu sosok Strigwa. Dari pencarian tersebut bisa disimpulkan jika Strigwa sebenarnya adalah manusia yang telah mati,
Tapi karena jiwanya tidak bisa sampai ke akhirat, mereka bangkit dari kubur setelah 40 hari meninggal. Setelah bangkit dari kubur, mereka menjadi makhluk mengerikan yang menyerang orang-orang hidup, terutama anak-anak, dan menghisap darah mereka. Bagi warga Rumania, Strigwa diyakini sebagai nenek moyang dari para Dracula maupun vampir. Mereka percaya salah satu cara menanggulangi Strigwa adalah dengan menggali kuburan Strigwa pada siang hari, mengambil jantungnya, kemudian membakarnya. Percaya atau tidak, namun kejadian ini hadir pada 2004 silam di desa Marutinu Desus, Rumania. Seorang pria Rumania, Petre Toma, meninggal setelah diinjak oleh kuda. Dipercaya telah menjadi Strigwa. Hal ini terjadi karena tak lama berselang, seorang wanita mengalami sakit secara tak wajar dan mengungkapkan bahwa dirinya telah dikunjungi Petre Toma. Bolnav în pat, a venit bărbatul său și cu socul său. Când m-am dus, am găsit fata în pat. Nu mai putea, o topisă. Spunea decât, uite-le pe mine, mă mănâncă, mă omoară. Asta spunea fata. Gorge Marinescu yang merupakan saudara ipar gadis tersebut mengumpulkan beberapa anggota keluarga dan melakukan perburuan vampir. Mereka menggali peti mati Petre Toma dan mengklaim jika jasad tersebut dipenuhi oleh darah. Saat merobek jantungnya, Gregore yakin jika jantungnya tersebut masih berdetak. Moroi e mortul, care moare să face moroi. Că dacă inima lui a fost vie când i-am luat-o din el, am băgat-o în pungă de un leu, de celofan să-ți bătea. Mereka kemudian membakar jasad dan jantung Petre Toma secara terpisah. Impun Dulu merupakan makhluk yang berwujud setengah manusia dan setengah burung dengan bulu hitam putih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan petir dan kilat dengan sayap. Selain nama Impun Dulu, makhluk ini juga dikenal dengan burung petir. Dalam kepercayaan suku-suku di Afrika Selatan seperti suku Pondo, Zulu, dan Xhosa, Impun Dulu sering digunakan oleh dukun ilmu hitam atau penyihir untuk menyakiti atau membunuh seseorang dengan cara memberikan penyakit atau nasib buruk. Sebagai balasan, mereka akan memberikan darah segar kepada Impun Dulu yang merupakan makhluk haus darah. Menurut legendanya, Impun Dulu dikabarkan lebih menyukai darah manusia. Namun di situasi tertentu, mereka juga menghisap darah ternak. Diyakini Impun Dulu merupakan makhluk yang diwariskan dalam keluarga penyihir atau dukun. Ia tidak bisa mati kecuali dibakar dalam api. Kappa merupakan legenda makhluk penghisap darah yang dipercaya oleh warga Jepang. Monster satu ini bahkan sangat meresahkan, terutama warga Jepang yang tinggal di pesisir sungai. Kappa sendiri adalah makhluk yang berwujud seperti kura-kura. Mereka memiliki kaki reptil yang menonjol dari cangkang punggungnya, serta tinggal di dalam air sungai. Karena kegemarannya menghisap darah, Kappa kerap menunggu manusia yang menunduk di pinggir sungai atau hewan yang sedang minum di air sungai, kemudian menariknya ke dalam air dan menghisap semua darah korbannya. Saat sang korban terkulai lemas, Kappa akan mengambil jiwa sang korban melalui anus mereka. Selain suka membunuh, menurut legendanya, Kappa merupakan makhluk yang sangat sopan. Jika sang korban membungkuk kepadanya dengan sepenuh hati, maka Kappa akan membiarkan korbannya tetap hidup. Di Filipina, terdapat sebuah cerita rakyat tentang keberadaan makhluk penghisap darah yang bernama Manananggal. Dipercaya Manananggal merupakan makhluk yang berwujud wanita. Saat ia mencari korban, tangannya akan berubah menjadi sayap kelelawar dan tubuhnya akan terpisah. Tanpa bagian bawah tubuhnya, Manananggal menjadi lebih mudah untuk terbang di malam hari. Kabarnya Manananggal paling senang berburu wanita yang sedang hamil. Dengan lidahnya yang dapat memanjang, makhluk ini akan menghisap darah serta janin dari korbannya yang sedang tidur. Menurut kepercayaan masyarakat di Provinsi Capiz, Iloilo, dan Antique, Filipina, jika Manananggal gagal menyatu dengan bagian tubuh bawahnya saat matahari terbit, maka makhluk tersebut akan mati. Hingga saat ini warga Filipina masih percaya jika wanita hamil harus dijaga ketat agar terhindar dari Manananggal.
Bukan tanpa sebab, mereka masih mempercayai mitos tersebut. Pasalnya hingga saat ini, beberapa orang mengaku melihat keberadaan sosok Manananggal. Salah satunya adalah sebuah keluarga di daerah Calasiao, Pangasinan, Filipina. Di laman Facebooknya, mereka mengaku diganggu oleh Manananggal. Awalnya mereka kerap mendengar suara misterius dari atap rumah. Mereka pun kemudian memasang sejumlah kamera CCTV. Dan hasil rekaman menunjukkan keberadaan sosok yang menyerupai Manananggal. Tak hanya menyebarkan bawang putih dan garam ke seluruh penjuru rumah, mereka juga melakukan siskamling untuk mengusir atau membunuh sosok Manananggal. Demikian rangkuman legenda makhluk penghisap darah versi on the spot. Semoga saja misteri kematian ternak yang terjadi di Pargompulan Tapanuli Utara bisa menemukan titik terang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan kita dapat menanggulangi kejadian serupa di masa depan.